banyak juga yang tanya, kita itu kan niatnya itu kan berangkat haji, kita niatnya itu di sana itu kan ibadah, masa kita mikir makanan? Apakah di Arab sana ada fried chicken sebagaimana di Indonesia? Jadi ada ya Bapak Ibu. Ini adalah brand yang lumayan terkenal, namanya Al-Baik. Nah ini semalam saya dapat oleh-oleh dari adik saya yang baru pulang umroh. Kita coba cek ya isinya seperti apa Al-Baik itu. Nah yang ada di Indonesia, dari sana itu tidak ada menunya dan nasinya. Jadi ya kentang goreng bersama fried chicken ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Learner Momi. Pada episode kali ini saya akan sharing terkait dengan perbekalan ketika kita mau berangkat haji. Jadi sering sekali ada pertanyaan, perlu nggak sih kita membawa makanan, aneka makanan yang ada di Indonesia itu untuk ke sana? Nah, banyak juga yang tanya, kita itu kan niatnya itu kan berangkat haji, kita niatnya itu di sana itu kan ibadah, masa kita perlu mikir makanan? Jadi ada satu hal yang harus Bapak Ibu pahami ya, karena ibadah haji itu kan ibadah fisik juga. Kalau makan kita benar, makanan yang kita makan benar, makanan nafsu makan kita baik di sana, kita makan dengan lahap, insya Allah tubuh kita pun sehat dan beribadah pun insya Allah juga bisa lancar. Nah, di sini di episode ini saya akan khusus membahas terkait dengan perbekalan ketika kita menunaikan ibadah haji. Apa sih yang perlu kita bawa, atau apa sih tips-tips supaya kita di sana itu tetap bisa menikmati makanan meskipun barangkali rasanya itu tidak seperti makanan di Indonesia. Jadi perlu nggak sih kita perlu nggak sih membawa makanan untuk berangkat haji? Kalau saya pribadi itu saya menyatakan dengan sangat yakin bahwa itu perlu dan sangat perlu. Kenapa? Yang pertama, jadi berbeda dengan ibadah umroh ya. Ibadah umroh itu kan rentang waktunya nggak lama ya. Rentang waktunya itu kan sebentar, paling antara 9 sampai 16 hari. Nah, kalau waktunya itu hanya sekitar maksimal 16 hari, kita insya Allah lidah kita masih tidak seberapa kangen gitu ya sama masakan Indonesia. Berbeda dengan haji ya Bapak Ibu. Haji itu kan kita di sana itu 40 hari lebih ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah sekitar 41 atau 42 hari gitu. Nah 42 atau 40 hari lah, 40 hari itu nafsu makan kita itu harus senantiasa kita jaga. Kenapa? Supaya kita tetap sehat ketika di sana. Kita nggak mau ya, kita berangkat haji itu kan, kita daftar itu kan kita antrinya lama ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin tuh antri sekitar 10 tahun sebenarnya. Antrinya 10 tahun. Hanya saja karena COVID, kemudian baru tahun ke-12 baru kami berangkat. Tentu ibadah yang kita nantikan ini, kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan tenaga kita untuk memperbanyak ibadah di sana. Nah, makanan itu adalah sumber energi kita ketika di sana. Kita bayangkan ketika di sana kita nggak nafsu makan, makanan kita nggak kurang berselera gitu ya, makan kita kurang berselera, maka otomatis tenaga kita pun juga akan terbatas. Bagaimana kita akan beribadah dengan baik, bagaimana kita akan beribadah dengan semangat, dengan lancar kalau kita nggak punya tenaga. Jadi kalau menurut saya perlu banget kita membawa makanan yang kita sukai yang dari Indonesia untuk dibawa ke sana. Itu yang pertama. Jadi ibadah haji itu berbeda dengan ibadah umroh dari segi rentang harinya, sehingga ada kalanya nafsu makan kita ketika di sana itu ada kalanya kita bosen gitu ya. Kadang orang menyebutnya itu ada yang menu-menu yang disajikan di sana itu monoton seperti itu. Nah, kita butuh sesuatu nih untuk menggugah selera kita. Nah, maka makanan yang ada di Indonesia perlu sekiranya kita bawa. Itu yang pertama. Ibadah haji itu berbeda dengan ibadah umroh yang cuman sebentar. Haji itu lebih lama. Yang kedua,
kebijakan dari pemerintah itu tiap tahun itu mengalami perubahan ya. Jadi kami kemarin haji tahun 2023 itu ada hari di mana kami itu tidak mendapatkan makan, dan ini memang kebijakan dari pemerintah. Informasinya sih 2 hari kami tidak 3 hari kami tidak memperoleh makan. Jadi 1 hari sebelum puncak haji dan 2 hari setelah puncak haji. Jadi total ada 3 hari kita nggak dapat makan. Sebenarnya alasannya logis, karena sebelum puncak haji sama setelah puncak haji itu transportasi itu hanya dikhususkan untuk mengangkut jamaah, jadi tidak mengangkut makanan. Nah, oleh karenanya hari dimana kita nggak dapat makan, maka kita harus mencari makan sendiri. Nah, ini yang barangkali kalau kita yang masih muda gitu ya, kita yang masih muda-muda itu kita bisa lah itu pergi ke food court, ke restoran, atau di depan hotel itu juga banyak sekali makanan Indonesia yang disajikan. Itu biasanya orang-orang dari Sunda atau Madura itu biasanya yang jualan. Namun bagaimana ketika orang tua kita yang sudah sepuh atau nenek kakek kita, nah kita perlu membekali beliau-beliau itu dengan sesuatu yang mereka senangi gitu. Nah, itu tahun 2023. Nah, tahun 2024 ini lebih baik lagi. Jadi 2024 kemarin informasinya dari teman-teman yang sudah berangkat tahun 2024 kemarin itu tidak seperti 2023 di mana jamaah haji itu ada hari di mana nggak memperoleh makanan. Tahun 2024 itu mereka memperoleh makanan dengan penuh sehari 3 kali, bahkan puncak haji sebelum dan setelahnya pun juga disediakan oleh pemerintah gitu ya, oleh muasasah saat itu. Nah, bagaimanakah tahun 2025? Nah, karena kita belum tahu kedepannya seperti apa, dan kadang itu apa yang terjadi di lapangan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Sama seperti yang 2023. Sebenarnya kami itu informasi resmi dari Kemenak itu kami nggak dapat makan tuh hanya 3 hari. Namun kenyataannya kami itu bisa sampai 5 hari nggak dapat makan. Nah, kami niatnya sih ya mungkin karena memang crowded ya 2023 itu. Jadi ya sudahlah, kita akhirnya mencari makan sendiri gitu. Bahkan ada teman kami itu yang urunan gitu ya, 1 regu untuk masak bareng gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, 2025 seperti apa? Tidak ada salahnya kita prepare itu dari rumah. Jadi well prepare, sehingga kita bisa menjalani hari-hari tetap bisa dengan beribadah khusyuk di sana tanpa disibukkan dengan makanan yang tidak disediakan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian kenapa juga kita perlu membawa makanan Indonesia gitu? Yang ketiga, karena menu-menu yang saya kurang tahu ya, selera orang itu kan berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut lidah saya gitu ya, menunya yang disajikan di ketika haji gitu ya, itu adalah nama menunya sih memang menu Indonesia ya, tapi rasanya itu saya merasa rasanya itu bukan rasa Indonesia, taste-nya itu beda. Atau barangkali rempah-rempahnya itu, informasi yang pernah saya tahu ya, rempah-rempah yang di sana itu berasalnya itu dari India. Mungkin itu yang membedakan kenapa rasanya makanan di sana itu meskipun nama menunya itu menu Indonesia, tapi rasanya itu beda, taste-nya itu beda. Nah, sehingga kita butuh sesuatu yang membangkitkan semangat kita untuk makan dengan benar seperti itu. Nah, apa saja sih yang perlu kita bawa? Saya akan membaginya menjadi beberapa hal ya. Yang pertama makanan, kemudian minuman, dan ada lagi yang lain-lain nanti. Jadi yang pertama makanan. Makanan apa sih yang perlu kita bawa? Yang pertama itu adalah rendang kemasan. Rendang kemasan ini banyak ya di toko online. Atau kalau Bapak Ibu bisa masak sendiri juga bagus, tapi saran saya sih yang sudah kemasan, karena itu lebih aman ketika kita memakingnya di koper gitu ya. Jadi rendang kemasan, kemudian ini khususnya pecinta daging ya, dan pastikan expired date-nya masih aman ketika kita bawa ke sana. Kemudian yang kedua dendeng.
dendeng balado. Mungkin yang suka pedas gitu ya, tapi jangan terlalu milih yang terlalu pedas ya, yang mungkin pedasnya levelnya sedikit aja. Jadi dendeng balado ini juga enak ketika kita bawa ke sana. Yang ketiga adalah abon. Abon ini terserah ya Bapak Ibu, boleh abon ayam, abon sapi, abon lele, terserah pokoknya. Karena saya suka, jadi saya biasanya juga bawa. Saya kemarin juga bawa gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kentang Mustafa. Ini bukan Mas Mustafa ya, tapi kentang Mustafa. Kentang Mustafa ini tuh karena saya suka ya, jadi benar-benar menggugah selera kita. Jadi ketika kita makan itu dengan lahap gitu ya, insya Allah energi kita pun juga akan bisa kita manfaatkan untuk beribadah secara maksimal di sana. Selain kentang Mustafa ada juga kering tempe. Nah kalau kering tempe ini bisa kita masak sendiri dari rumah ataupun kita beli di toko online, itu juga banyak. Tempe, kering tempe boleh yang ada kecapnya atau yang bumbu merah juga, itu aduh saya jadi pengen makan ini. Kemudian ada juga keripik kentang atau sambal goreng kentang yang kering, yang sudah kemasan itu banyak juga di Shopee. Nanti bisa deskripsinya saya linkkan, saya kasih di deskripsinya. Jadi kenapa sih hal-hal seperti ini, mungkin kalau kita di rumah mungkin hal seperti itu bukan sesuatu yang pengen kita makan ya Bapak Ibu ya, tapi ketika di sana itu beneran kita butuhkan gitu. Dan sebagai informasi ya, jadi perbekalan makanan saya ketika berangkat haji itu pulang itu tidak bersisa. Kemudian kering tempe, kemudian sambal goreng kentang atau keripik kentang itu. Terus mie seduh itu juga bisa Bapak Ibu bawa, atau mie instan yang sehat, yang bisa kita sat-sat untuk membuatnya. Dan biasanya itu di kamar kalau di haji gitu ya, itu ada pemanasnya, ada water heaternya. Ada juga sebagian yang dilengkapi dapur, tapi kayaknya nggak semua hotel menyediakan dapur. Water heater itu sudah cukup bisa kita pakai. Jangan lupa bawa gelas seduhnya atau gelas yang dari stainless atau alumini itu untuk memasak itu mie-nya. Mie seduh, kemudian sambal-sambal kemasan khas Indonesia. Nah ini Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan sambal. Jadi sambal ini adalah hal yang benar-benar menggugah selera. Jadi alhamdulillah saya dan suami ya, alhamdulillah kami diberi kesehatan gitu ya di sana. Ya sempat batuk cuman berapa hari, tapi nggak sampai kita ini benar bed rest tuh, alhamdulillah enggak. Dan yaitu salah satu rahasianya ya, karena kalau kita makan ya kita menikmati makanan itu, kita mensyukuri makanan itu, bismillah Allahumma enak, bismillah Allahumma sehat gitu resepnya mah itu ya. Kemudian sambal kemasan ini ya, ini ambil yang kemasan kecil-kecil, sasetan itu bisa, atau yang botolan kecil-kecil itu bisa. Bawalah itu sambal terasi, kemudian sambal bawang, ada juga sambal sambal teri, sambal matah, sambal banyak lah ya, itu nanti insya Allah saya kasih linknya. Kemudian itu yang makanan ya, perbekalan makanan itu barangkali bisa Bapak Ibu tambahi sesuai dengan seleranya Bapak Ibu sendiri. Kemudian terkait dengan minuman, apa itu? Kalau saya kemarin ya kami bawa energen. Bawa energen ini terutama ketika kita menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat ini maksudnya apa? Jadi ketika kita mengumpulkan waktu sholat antara kalau di Masjidil Haram itu kan jaraknya jauh ya, dan kita harus naik bus dulu ketika mau ke Masjidil Haram, sehingga saya dan suami biasanya itu subuh saya gandeng sama asar, kemudian maghrib saya gandeng sama isya gitu. Nah di antara waktu sholat ini kan ada waktu tunggunya. Nah itu biasanya saya menikmati itu bersama suami gitu ya, kadang ya di pelataran masjid, kadang ya di tempat-tempat yang inilah, sambil menikmati keindahan Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi di pelatarannya itu juga bisa. Nah itu nikmat sekali. Jadi energen, jangan lupa bawa tumbler yang bisa buat air panas itu ya, itu mantap itu.
Energen, Quaker Oat, kalau Bapak Ibu biasa memakan itu juga bisa dibawa buat pengganjal perut kita. Dan ketika kita mau berangkat sholat subuh, jadi kalau subuh itu kan agak panjang ya, kita berangkatnya itu biasanya di waktu tahajud, kemudian subuh, biasanya nggak langsung pulang, syuruk dulu, habis itu duha, itu kan agak panjang. Itu biasanya bisa itu kita bawa Energen atau Quaker seperti itu. Kemudian jahe instan atau temulawak instan yang sudah kemasan itu, sehingga bisa kita seduh dengan sangat mudah. Kopi, teh, kemudian ada juga yang mungkin penggemarnya wedang uwoh, itu juga bisa dibawa. Itu ya jenis-jenis minuman. Kalau makanan tadi minuman, dan ada satu lagi yang lain-lain. Apa itu yang lain-lain? Yaitu saya berdasarkan pengalaman yang kemarin itu ya, tidak ada salahnya Bapak Ibu membawa bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan bumbu-bumbu racik. Racik itu loh Bu, bumbu instan racik itu ya. Jadi kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, jadi menu-menu makan yang disediakan gitu ya selama kita haji, itu baik di Madinah ataupun di Makkah, itu terkadang itu tidak habis. Jadi pernah itu di Madinah itu ya, saya itu menunya itu daging. Cuman lidah saya mengatakan ini tuh bukan daging sapi, ini juga bukan daging kambing. Feeling saya mengatakan itu adalah daging onta. Jadi ya sudahlah, bismillah, Allahumma enak gitu. Akhirnya ya sudah saya makan gitu saja. Ada juga kadang ayam ataupun ini kadang besar sekali ukurannya, sehingga kita itu nggak sekali makan langsung habis. Nah, itu terutama ketika kita sudah di pekan-pekan akhir menjelang pulang, itu nafsu makan kita itu sudah kangen banget sama makanan Indonesia. Nah, itu kita bisa siasati itu. Kalau kita dapat ayam gitu ya atau daging, itu kita bisa suwir-suwir ayamnya. Kemudian kita olahlah itu pakai pemanas yang ada di hotel itu, dimasukin bawang goreng, dimasukin bawang merah goreng, bawang putih goreng, ayam suwir, atau kita bisa masukkan bumbu raciknya itu, misalkan bumbu racik sop, bumbu racik soto, apa itu bisalah kita siasati itu. Jadi sehingga makanan yang sisa itu tidak sampai kita buang, tapi kita manfaatkan dan bisa kita makan di waktu yang lain gitu ya. Jadi ada kulkasnya juga, jadi bisa kita buat nyimpen untuk makanan itu gitu ya. Kemudian ada beberapa tips ya yang bisa saya share, yaitu yang pertama begitu kita datang, kalau saya kemarin kan datangnya itu ke Madinah dulu. Jadi saran saya, begitu kita datang ke tanah suci, entah di Makkah ataupun di Madinah, jangan cepat-cepat mengeluarkan perbekalan kita. Jadi nikmati dulu semua makanan yang ada di sana, semua makanan yang sudah disediakan sama pemerintah itu kita nikmati dulu, kita syukuri dulu. Insya Allah lidah kita saat itu masih bisa menerima. Jadi dinikmati dulu makanannya, makanan hasanah, supaya kita juga bisa beradaptasi gitu ya. Jadi untuk awal-awal perbekalan kita save dulu, kita simpan dulu. Nah, baru kemudian ketika sudah masuk ke pekan 2 atau pekan 3, 4 gitu ya, nah itu kita biasanya sudah mulai kangen sama makanan rumah gitu, sudah mulai kangen sama makanan Indonesia. Nah, di saat itulah kita keluarkan perbekalan kita. Ada saatnya selera kita nanti akan turun Bapak Ibu, karena mungkin faktor cuaca, terus faktor capek juga, sehingga kita butuh sesuatu untuk menggugah selera makan kita, yaitu tadi, keluarkanlah itu kentang Mustafa, keluarkanlah itu dendengnya, keluarkanlah itu kering tempenya, sambelnya, aduh itu nikmat banget itu. Kemudian ketika kita sudah menjelang pulang gitu ya, kalau kita sudah enggan atau malas mengolah kembali masakan itu maka kita coba untuk merasakan kuliner yang ada di sana. Jadi di depan Masjidil Haram itu saya dan suami itu biasanya
kita kita datang ke restoran, apa restoran sih, apa namanya, food court yang ada di sebelahnya WC 3 di Al-Sofah itu kalau nggak salah. Nah itu di lantai 2 atau 3 itu ada food court. Nah saya sama suami itu lidah kami itu menerima masakan restoran Malaysia. Nah itu rasanya 11-12 lah, hampir mirip dengan cita rasa Indonesia. Nah itu bisa Bapak Ibu coba di sana. Jadi kalau sudah menjelang akhir itu ya, kita benar-benar sudah nggak bernafsu makan. Jadi makanan yang disediakan sama muasasah, yang disediakan sama pemerintah itu sudah rasanya, mungkin ini karena saya sendiri ya lidahnya, tapi beneran itu, dan kayaknya itu juga dirasakan oleh hampir semua jamaah. Jadi perasaan rindu rumah, perasaan kangen makanan Indonesia itu sudah membuat kita itu seperti nafsu kita berkurang gitu intinya untuk makan makanan yang ada di sana. Jadi bisalah kita manfaatkan itu buat kulineran gitu ya. Kemudian insya Allah itu ya yang bisa saya share pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, meskipun kita ke sana itu niatnya ibadah, tapi tubuh kita juga berhak untuk memperoleh haknya. Tubuh kita berhak untuk sehat, tubuh kita berhak untuk memperoleh makanan yang enak, makanan yang baik gitu ya, sehingga kita bisa berenergi ketika melakukan ibadah selama di sana. Saya doakan semoga ibadah haji Bapak Ibu semuanya dilancarkan oleh Allah dan pulang menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik.